Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Mesani Wulandari dari kelas PGMI C19. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik kan? Alhamdulillah. Pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang lingkungan sekitar dan kerusakan lingkungan. Simak penjelasannya dengan baik ya, supaya kita tahu tentang lingkungan sekitar kita dan kerusakan lingkungan. Nah, sebelum kita membahas tentang kerusakan lingkungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati. Contohnya tanah, batu, air, cahaya, dan lain-lain. Nah, itu tadi yang dimaksudkan dengan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Nah, anak-anak, bumi kita sekarang tentunya tidak sama ya dengan keadaan yang dulu. Sekarang kita sudah banyak melihat kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ternyata kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi kita ini ada penyebabnya loh anak-anak. Yang pertama disebabkan oleh faktor gejala alam, dan yang kedua disebabkan oleh faktor kegiatan manusia. Nah, contoh beberapa kerusakan lingkungan oleh gejala alam. Yang pertama yaitu banjir. Coba anak-anak lihat gambar banjir ini. Nah, banjir ini sering melanda di setiap tahunnya ya. Bahkan apabila terjadi saat turun hujan yang sangat deras. Penyebab banjir itu adalah karena pertama, curah hujan yang tinggi, kedua, letak daerah yang rendah, dan yang ketiga, pasang naik air laut. Kemudian banjir ini selain disebabkan oleh gejala alam, juga disebabkan oleh faktor manusia ya, seperti buang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kerusakan lingkungan karena faktor gejala alam yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu tanda kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor gejala alam ya. Tanda-tanda gunung meletus adalah yang pertama, kenaikan suhu di sekitar gunung api. Yang kedua, sungai dan mata air kering. Yang ketiga, tumbuhan di sekitar gunung layu. Yang keempat, hewan liar yang tinggal di daerah pegunungan mulai turun dari pegunungan. Dan yang kelima, sering terjadi gempa vulkanik. Contoh yang ketiga adalah gempa bumi. Nah, coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Dan yang ketiga ada gempa runtuhan atau turban. Nah, contoh kerusakan lingkungan karena gejala alam yang keempat adalah angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih yang terjadi di daerah beriklim tropis ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya. Begitu dahsyat ya pusaran anginnya. Tanda-tanda datangnya angin topan yaitu yang pertama, meningkatnya suhu di sekitar yang cukup drastis.
Yang kedua, binatang bergerak menjauhi laut. Yang ketiga, munculnya angin dengan kecepatan yang tinggi dan juga munculnya awan. Nah, itu tadi ya contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala alam. Sekarang kita masuk ke contoh kerusakan lingkungan oleh manusia. Contoh yang pertama adalah pembuangan sampah sembarangan. Nah, ayo anak-anak, mulai sekarang kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya, karena itu adalah salah satu penyebab terjadinya banjir. Contoh yang kedua, asap pabrik dan kendaraan yang bisa menyebabkan polusi udara ya. Dan contoh yang ketiga, pembakaran dan penebangan hutan pada lingkungan kita ya. Contoh yang keempat, pembuangan limbah ke sungai tanpa ada proses terlebih dahulu. Nah, itu tadi ya contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Sekarang bagaimana? Sudah tahu kan apa itu lingkungan dan apa saja kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.